Menghindari kesalahpahaman, dua orang warga ini sepakat berjalan pelan-pelan, berusaha tak menimbulkan suara sambil memutar agar bisa melihat siapa dan apa yang sedang dilakukan oleh seorang wanita malam-malam seperti ini. Saat itulah mereka yakin bahwa wanita yang ada di kuburan itu adalah Bude. Bude sedang berjongkok, sedangkan kedua tangannya menjubut tanah kuburan, lalu memasukkannya ke dalam mulut, melahapnya seolah-olah itu adalah nasi putih di atas sebuah piring. Sebenarnya semenjak cerita itu tersebar, banyak orang mengaku tidak percaya. Tapi sayang, lebih banyak orang yang percaya dengan cerita tersebut. Hanif dan keluarga sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun Pak D mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Sampai perlahan-lahan semua mulai menyadari keanehannya. Hanif, Isti, dan seluruh anggota keluarga sedang duduk di atas meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka. Namun hanya Bude seorang yang melihat kami semua makan dengan ekspresi wajah kosong. Nasi di atas piring tak disentuhnya sama sekali, sampai menjadi dingin. Meski begitu, tak ada yang berani menegurnya. Bahkan Pak Ade sendiri seolah-olah tak melihatnya. Hanif dan Isti beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu begitu kacau. Ia tersenyum berkali-kali sendirian. Di lain waktu, Bude sudah mulai mau melahap nasi meski caranya terlihat lebih aneh. Ia mencengkeram nasi putih, melahapnya ke mulut bulat-bulat, seperti orang yang sudah lama tak pernah makan tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Malam itu, Hanif tahu bapak dan ibu sedang berbicara. Mereka duduk di ruang tengah bersama Pak D, membicarakan tentang rumor-rumor miring. Namun Pak D bersikeras bahwa istrinya hanya sedang sakit karena usaha Pak D yang baru saja bangkrut. Ditambah ia juga baru saja kehilangan jabang bayi. Ia meminta waktu setidaknya untuk sembuh. Namun puncak dari segala masalah ini adalah saat bapak dan ibu menemukan Bude sedang merobek daging berwarna kemerahan dari perut seekor kucing malang di tengah-tengah lorong. Waktu itu bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan ini lagi. Bude dan Pak D harus pergi. Namun siapa sangka keputusan ini justru menjadi titik awal cerita ini. Karena semenjak pengusiran itu, rentetan kejadian ganjil seperti tak pernah berhenti muncul di dalam rumah mereka. Disinilah semuanya dimulai. Dok, kamu gak pulang? Gak kangen sama Bibi? Semua saudara kita sepakat rumah ini adalah hak kalian. Pulang ya Dok, biar rumah gak kosong. Kosong bagaimana sih Bi? Pak Ade dan Bude bukannya tinggal di situ. Wanita di ujung telepon berhenti sebentar. Hening yang cukup lama sebelum ia berkata, Pak Ade baru saja gak ada. Gak ada gimana? Tanya Isti. Di sampingnya duduk Hanif yang tak kalah terkejut mendengarnya. Panjang ceritanya. Pulang dulu ya. Isti lalu mematikan teleponnya, melihat kakaknya yang menunggu jawaban. Pak D udah gak ada. Bule kepengen kita pulang sebentar Mbak. Bude minggat, katanya ada masalah di rumah. Pak D terus memanggil-manggil nama kita sebelum dia gak ada. Beneran tah? Isti pun mengangguk. Buta dengan apa yang sedang terjadi, hari itu juga Hanif bersama adiknya Isti menuju ke stasiun. Mereka harus pulang.
namun tak menampik bahwa Hanif merasakan firasat yang buruk. Ia tak bercerita kepada Isti bahwa semalam ia bermimpi. Ia melihat Pak D melambai-lambaikan tangannya. Konon, itu disebut dengan wangkrung. Sebuah mimpi di mana kita dipertemukan oleh orang yang kita rindukan. Konon, bila kita datang ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangan, padahal dia sudah meninggal, kita juga akan mati di dalam tidur kita. Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal seperti ini. Masalahnya, Hanif baru tahu bila Pak D kabarnya sudah meninggal. Meski dalam harapan Hanif, bule cuma berbohong agar mereka pulang bagaimanapun caranya. Setelah apa yang terjadi, Hanif masih merasa yakin bahwa Pak D adalah orang yang baik. Ibu dulu sering bercerita sebelum beliau kehilangan istri pertamanya. Ia adalah lelaki yang selalu membantu menggendong Hanif saat masih kecil di bawah pohon jambu, tepatnya di depan rumah. Namun, Hanif juga tidak akan bisa lupa kejadian sorop saat hal itu terjadi dan menimpa ibunya. Waktu itu sebelum maghrib, ibu ada di dapur. Ia sedang menanak nasi di depan tungku. Saat itu juga, seorang nenek tua melintas di belakangnya. Ibu tak bisa melihatnya, namun bisa merasakan kehadirannya. Sosoknya bersanggul dengan badan bungkuk, mengenakan jari. Ia sedang berada di sekitaran dapur. Ibu sudah terbiasa dengan kehadirannya. Namun sorop itu berbeda. Ia merasa nenek tua itu memandanginya dari sudut dapur di samping tumpukan kayu bakar. Aneh, tak biasanya ia seperti itu. Tak hanya itu, nasi yang seharusnya sudah matang tak kunjung tanak. Tapi sebaliknya, nasi itu berbau bangkai. Hal yang membuat ibu sontak muntah-muntah. Sampai akhirnya ia tak sanggup menahan rasa sakit ketika dari dalam tenggorokannya keluar tanah hitam beraroma busuk. Setelah kejadian itu, hal buruk seperti silih berganti datang masuk ke dalam kediaman ini. Ibu yang hanya bisa terbaring di atas kasur mulai merasa bahwa ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah ini. Ia sekali lagi tak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Hanif sedang tidur. Sesaat ia mencium aroma wangi. Ia tak tahu dari mana asalnya. Namun ada belayan tangan dingin membelai-belai rambutnya. Isti tidur di sisi lain saat Hanif mulai sadar dan mencoba melihat siapa yang ada di sampingnya. Ia tak menemukan siapapun. Disitulah lalu terdengar ibunya menjerit, membuat seisi rumah gaduh. Hanif turun bersama dengan adiknya melintas ke kamar orang tua, tempat di mana bapak sedang duduk dan menahan kedua tangan ibu. Sedangkan di bawah kaki mereka terlihat rambut menjuntai berjatuhan dengan darah. Hanif tak akan bisa melupakan wajah ibu yang melotot melihat bapak yang beristighfar sambil terus menahan kedua tangan ibu. Ibu menggeram, menjerit, lalu berkata, "Rumah ini bukan milik kalian. Pergi sana." Tak lama ia menggigit leher bapak, merobek daging di pundak, membuat bapak menjerit dan melepaskan pegangannya. Sementara sobekan daging yang tipis itu dikunyah bulat-bulat sebelum ibu menelannya dan lalu memuntahkannya. Malam itu, ibu terlihat seperti orang sinting. Bapak akhirnya memanggil teman baiknya yang bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Saat beliau masuk ke kamar ibu, lelaki paruh baya itu
tak henti-henti menatap ke atas langit-langit sambil sesekali seperti membaca sesuatu. Namun yang paling membuat Hanif penasaran adalah ketika ia berkata, "Rumah ini tidak benar." Perlahan-lahan semakin banyak tamunya. Ada yang pernah puasa sorop ya di sini? Hanif yang meskipun masih kecil, ia bisa menangkap raut wajah bapak yang berubah, sembari menyisir rambut ibu yang hanya bisa menangis ditemani oleh Isti. Bapak menarik lengan temannya, lalu mengajak dia bicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama, lelaki parubaya itu menuju kamar Pak D. Belum juga pintu itu terbuka, si lelaki langsung menutup hidung. Ia lalu masuk. Dibantu oleh bapak, mereka menjungkir balikan ranjang tempat Pak D dan Bude dulu tidur. Di sana, mereka mencungkil satu persatu keramik yang ada di bawah. Mereka meletakkan sesuatu sebelum menguburnya lagi. Si lelaki itu mendekat ke tempat ibu. Ia hanya memberi doa, setelah itu beliau pergi. Konon, Hanif mulai merasa ada yang aneh saat menjelang maghrib. Bapak akan masuk ke kamar Pak D lalu menguncinya, tak membiarkan siapapun masuk. Hal itu terjadi berkelanjutan selama berhari-hari. Semakin lama kondisi ibu semakin membaik. Beliau mulai bisa berjalan meski tak bisa lama-lama. Dan sebaliknya, kondisi bapak harus kurus dengan mata yang terlihat lelah. Hanif dan Isti yang penasaran berniat untuk melihat apa yang terjadi. Dari lubang kunci, Hanif yang tahu bapak baru saja masuk ke kamar Pak D, lantas mulai mengintip. Di sana ia melihat bapak sedang berdiri membelakangi pintu, menatap ke arah jendela yang juga terkunci dengan gorden berwarna putih. Tak tahu apa yang sedang dilakukan bapak. Kemudian bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya, seakan-akan sedang menimang bayi. Hanif tercekat, tak mengerti. Sebelum Hanif sadar, di sekeliling bapak dipenuhi oleh sosok tak dikenal, terutama sosok mata wanita tua yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci. Sejak saat itu, tak ada lagi hal yang mengganggu ibu. Namun, ini hanya bertahan sementara, karena selang beberapa waktu kemudian, Pak D datang lagi ke rumah ini bersama dengan istrinya. Saat itu, Hanif masih terlalu kecil untuk tahu urusan orang dewasa. Bapak memerintahkan Hanif agar mengajak Isti masuk bersamanya. Meski di dalam hati anak kecil itu rasa penasaran atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah ini menyeruak naik. Namun Hanif tidak dapat melakukan apa-apa selain menurut kepada bapak. Apalagi saat itu Hanif melihat kilatan mata bapak. Ia seperti marah. Rasanya bagi Hanif sendiri ini adalah kali pertamanya ia melihat bapak bersikap seperti itu. Apalagi di depan saudara kandungnya sendiri. Namun bukan Hanif bila tidak bersikap sedikit nakal. Dari balik sebuah tirai yang tidak jauh dari sudut kiri lorong, Hanif berusaha menguping. Isti adiknya mencoba mengingatkan bahwa apa yang sedang mereka lakukan terlalu berbahaya. Namun Hanif ia abai dengan peringatan adiknya itu. Berkali-kali Isti memperingatkan bahwa ia merasakan firasat tidak enak. Isti menarik-narik baju kakaknya. Sesekali ia kembali mencoba mengingatkan agar lebih baik mereka tidak ikut campur dengan semua ini. Namun Hanif sudah dirundung rasa penasaran yang tak bisa dibendung lagi. Di titik terjauh dari posisi kedua orang tua yang sedang duduk membicarakan sesuatu, dua anak kecil ini berusaha mendengar apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh bapak ibu, Pak D dan Bude. Ada satu hal ganjil
di mana hari ini Bude tak terlihat seperti biasanya. Bude yang dikenal oleh orang sebagai pribadi yang tertutup dan sangat penyendiri, tampak berbeda. Beberapa kali Hanif mendengar beliau berbicara tampak normal. Walau sebenarnya hal seperti ini justru membuat Bude terlihat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan ini? Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri, ia bisa melihat wajah Pak D yang menatap lurus. Kemungkinan sedang melihat bapak yang ada di depannya. Di samping kirinya, Bude juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka terlihat serius bercakap-cakap. Sayang, tidak ada yang bisa didengar. Posisi Hanif dan Isti tidak memungkinkan untuk bisa mendengar dengan jelas, kecuali mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan. Namun bila itu dilakukan, bapak pasti tahu ia akan marah besar kepada Hanif. Terpaksa, Hanif hanya bisa mengira apa yang sedang mereka bicarakan dari bahasa bibir. Dan disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Sesaat, entah bagaimana hal itu terjadi. Di tengah-tengah keseriusan, Hanif melihat bibir Pak D tiba-tiba. Kepala Bude menoleh, bergerak pelan sebelum menatap Hanif dengan sorot mata melotot. Ada senyuman aneh yang membuat gadis kecil ini merinding dibuatnya. Bude tersenyum, meski hanya sedikit sekali. Namun Hanif bisa merasa ketakutan. Ketakutan yang tak bisa ditulis oleh kata-kata. Perempuan itu sungguh sangat menakutkan. Lama setelah waktu bergulir, terdengar suara gebrakan di meja, diikuti oleh suara bapak yang berteriak-teriak keras. Hanif dan Isti merasa kalut karena terkejut. Sementara di luar rumah mulai ramai tetangga berkumpul. Mereka semua ingin tahu sembari mengamati situasi. Tak berapa lama, Pak D keluar dengan istrinya. Mereka diusir dari dalam rumah oleh bapak. Ibu sampai menahan tubuh bapak agar tidak terjadi kontak fisik. Lagi-lagi, tak pernah Hanif melihat bapak sampai sejauh ini. Pak D pergi bersama Bude. Mereka meninggalkan tempat ini dengan sebuah mobil hitam mewah. Mobil yang entah didapatkan dari mana. Kepergian Pak D dengan Bude benar-benar membuat Hanif merasa lemas. Ia takut sesuatu terjadi. Mata Bude tak berhenti melotot kepada bapak dan juga ibu.